Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Ariondo Sihombing, CPNS asal UPT, Lapas Khusus Narkotika kelas 2 Jakarta, yang sedang mengikuti pelatihan dasar melalui Kementerian Dalam Negeri, gelombang 42, angkatan 17, kelompok 3 dengan mentor Bapak Richard Pantun. Izin mereview sedikit mengenai agenda 1 yang sudah dipelajari kurang lebih 1 minggu ini, baik itu modul 1, modul 2 maupun modul 3. Di sini kita pertama akan membahas modul 1. Modul 1 itu tentang wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu adalah konsep atau cara pandang kita dalam berbangsa dan bernegara, dilandasi dengan rasa cinta tanah air dan kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam wawasan kebangsaan ini ada 4 pilar utama yang menjadi pedoman kita. Yang pertama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, Undang-Undang Dasar NKRI 1945, slogan kita Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah Pancasila. Dari 4 pilar ini punya turunan lagi subkomponen yang menjadi pedoman kita juga, yaitu bendera kita, lambang negara kita, lagu kebangsaan kita, dan bahasa kita. Apa sih yang ada di dalam wawasan kebangsaan itu? Di dalam wawasan kebangsaan itu juga kita belajar mengenai bela negara, teman-teman. Bela negara ini mempunyai 5 subbagian, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang modul kedua. Modul kedua ini juga sangat penting, teman-teman, dalam kita berbangsa dan bernegara, terutama menjadi ASN dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang menganalisis isu kontemporer. Sebelum masuk ke isu kontemporer, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu isu. Isu ini adalah subjek yang sedang dibicarakan oleh masyarakat di sekitar kita. Terutama di isu kontemporer ini, yang pasti adalah isu faktual, aktual, yang masih eksis, yang masih hangat, viral sampai sekarang, yang pasti akan kita bahas. Isu ini tuh ada 3, teman-teman. Ada isu aktual, isu potensial, dan isu yang dipersepsikan. Untuk isu aktual yang terjadi di Indonesia pada saat ini ada 4, yaitu narkoba, korupsi, penyebaran hoaks, dan konflik kepentingan. 4-4 ini sangat merugikan jikalau terjadi. Jadi kita sebagai ASN dituntut untuk paham. Kita menganalisis mana yang baik, mana yang buruk, yang kita pilah untuk kita jadikan pedoman kita ke depannya. Untuk menganalisis isu kontemporer ini kita menggunakan 2 teknik, yaitu 1 teknik APKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Lalu yang kedua kita menggunakan teknik USG, urgency, seriousness, dan growth. 2 teknik ini bisa kita pakai dengan menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan, di mana sama seperti kita mengupas ikan sampai ke tulangnya, demikianlah kita mengupas isu yang terjadi sampai kita mendapatkan akar permasalahannya dan mendapatkan rincian dari isu tersebut. Masuk ke modul ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Apa sih bela negara itu? Bela negara itu adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan tekad dan kecintaan kepada tanah air. Balik lagi ke modul 1 tadi, kita punya 5 subbagian dalam nilai-nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Baik, dari semuanya ini kesimpulannya adalah agenda 1 ini lebih membahas bagaimana kita berpedoman seperti leluhur-leluhur kita masa dulu yang berpedoman pada kecintaannya pada tanah air, perjuangannya, sehingga kita sebagai ASN dituntut untuk mengilhami dan mempedomani segala hal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, bela negara, sehingga nanti pada saat nanti kita sudah menjadi PNS yang tetap pada umumnya, kita sudah tidak pusing lagi untuk memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, dan kita sudah mampu memilah semuanya dengan baik. Sekian penjelasan dan pemaparan dari saya mengenai agenda 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.